Penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sekali bahwa surat dakwaan itu berisi uraian unsur yang dirangkaikan dengan fakta perbuatan terdakwa, bukan uraian unsur dan fakta perbuatan yang kemudian ditafsirkan dan diberi asumsi secara sepihak oleh penuntut umum dan dituduh melanggar ketentuan pidana berdasarkan pendapat penuntut umum atau pendapat pihak lain yang dijadikan rujukan penuntut umum. Semestinya penuntut umum mempedomani hal tersebut. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sekali bahwa surat dakwaan itu berisi uraian unsur yang dirangkaikan dengan fakta perbuatan terdakwa. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Dua, unsur tindak pidana yang didakwakan tidak selaras dan bahkan saling bertentangan dengan uraian fakta. A. Dalam dakwaan alternatif pertama, klien kami dituduh menyebarkan pemberitahuan bohong atau patut diduga bohong. Namun, dalam uraian fakta perbuatan, penuntut umum mengakui apa yang dikatakan klien kami benar terjadi di masyarakat. Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya terkait pengumpulan dana amal melalui kekenceleng. Dengan adanya ketidakselarasan dan saling bertentangan tersebut, timbul pertanyaan apakah yang dikatakan oleh klien kami itu sebuah kebohongan atau fakta yang benar yang terjadi. Hal ini menunjukkan kebenarnya penuntut umum ragu dengan dakwaannya sendiri, atau bisa juga dikatakan tidak memahami dengan dakwaannya sendiri. Kalau yang membuat dakwaan saja tidak memahami dakwaannya, bagaimana kami dan klien kami memahami dakwaan tersebut? B. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami dengan unsur menyebarkan informasi. Namun dalam uraian fakta perbuatannya, penuntut umum tidak mampu menjelaskan dan mengemukakan fakta menunjukkan klien kami menyebarkan informasi. Yang diuraikan penuntut umum adalah fakta bahwa klien kami membiarkan tersebarnya informasi karena penyebaran informasi tersebut dilakukan oleh orang lain. Jadi, tidak selaras antara unsur dakwaan dengan uraian fakta perbuatan. Selain itu, uraian fakta tersebut didasarkan pada asumsi dan kesimpulan sepihak dari penuntut umum karena secara gegabah mengartikan pendokumentasian sebagai penyebab informasi. Hal ini juga menimbulkan keanehan karena orang yang menyebarkan informasi tidak diusut, tetapi yang diduga membiarkan penyebaran informasi justru didakwa dan diajukan ke persidangan oleh penuntut umum. B. Surat dakwaan tidak disusun secara jelas. Keliru dalam mengambil kesimpulan. Selain dipenuhinya dengan asumsi, tafsir sepihak dan pendapat dalam dakwaan, terutama dalam dakwaan alternatif pertama, penuntut umum juga keliru dalam mengambil kesimpulan dan terkesan memaksakan dakwaannya. Hal ini bisa dilihat dari unsur dakwaannya dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Padahal dalam ceramahnya, klien kami secara tegas menyatakan bahwa dari pernyataan itu adalah agar ke depan ada upaya yang lebih baik dalam pengelolaan masjid. Sebagaimana dapat dilihat dalam perkataan terdakwa sebagai berikut. Nah, Syekh punya pemikiran harus dirombak, harus mempunyai lembaga yang nantinya seluruh aspek ditangani oleh masjid ini dan didistribusikan kepada yang berhak mendapatkan distribusi. Nah, itu dibentuklah LKM, Lembaga Kesejahteraan, artinya dari masjid. Jadi, kesejahteraan masjid itu jangan diterjemahkan kesejahteraan masjid langsung, kesejahteraan track masjid. Jadi ada tanda penerusnya, artinya kesejahteraan yang diurus oleh masjid. Dari uraian di atas jelas sekali bahwa tujuan klien kami menyatakan sebagai perkataan yang dianggap oleh penuntut umum bohong atau patut diduga bohong bukanlah dimaksudkan untuk menimbulkan keonaran, tetapi merupakan
autokritik terhadap umat Islam terutama komunitas Al Zaitun agar beragama ataupun mengelola sarana-sarana keagamaan secara lebih baik. Adapun munculan keonaran hal itu sebenarnya bukan dipicu oleh perkataan klien kami, tetapi oleh adanya pihak-pihak yang secara masif memotong video ceramah klien kami, menambahkan narasi negatif dan provokatif, serta menyebarkannya ke masyarakat secara masif. Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, hal ini bisa dilihat dari tenggang waktu timbulnya kegaduhan di masyarakat dan waktu video ceramah terdakwa disebarkan pihak tertentu pertama kali ke media massa, yakni kurang lebih 7 tahun. Kedua, tidak adanya perbedaan uraian fakta perbuatan antara dakwaan yang satu dengan yang lainnya. Selain berisi asumsi, tafsir sepihak dan pendapat, uraian fakta perbuatan dalam surat dakwaan penuntut umum, terutama untuk dakwaan alternatif pertama, primer, subsidiar, lebih subsidiar, dan dakwaan alternatif kedua, kalimat per kalimatnya sama. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan hanya diulang-ulang dengan uraian yang sama, namun diterapkan untuk pasal yang berbeda dalam hal dakwaan disusun tidak dalam bentuk tunggal. Maka uraian peristiwa dalam bentuk setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Setiap uraian peristiwa dalam tiap bentuk dakwaan harus menggambarkan masing-masing tindak pidana yang didakwakan. Setiap tindak pidana mengandung unsur yang berbeda. Uraiannya, peristiwa harus menyesuaikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Tidak dibenarkan membuat surat dakwaan yang pada uraian peristiwanya dibuat sama, padahal unsur yang didakwakan berbeda. Surat dakwaan yang demikian itu dianggap tidak jelas atau absurd-label. Hal ini secara tegas dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/10/1974 yang dalam pertimbangan hukumnya melarang mengenai uraian pada dakwaan subsidiar, hanya menunjuk pada uraian pada dakwaan primer. Uraian fakta perbuatan dalam dakwaan yang sama dengan unsur berbeda menimbulkan kebingungan dan sekaligus merugikan klien kami karena menyulitkan dalam melakukan pembelaan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 74K/KR/1973 tanggal 10 Desember tahun 1973. Setiap surat dakwaan yang merugikan kepentingan terdakwa dianggap batal demi hukum. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 600K/PIT/1982 tanggal 9 November tahun 1983 sekalipun unsur delik telah dirumuskan secara lengkap. Namun, jika dalam surat dakwaan tersebut bersifat membingungkan karena baik susunan maupun perumusannya tidak jelas antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, maka surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. C. Surat dakwaan disusun secara tidak lengkap karena 1. Tidak menguraikan fakta secara utuh. A. Dalam dakwaannya penuntut umum mengemukakan ceramah klien kami dilihat dari beberapa saksi pada pertengahan tahun 2023 dan aksi unjuk rasa juga terjadi pada pertengahan tahun 2023. Pertanyaannya, kenapa hal itu baru terjadi pada tahun 2023 padahal video-video tersebut sudah diupload ke media elektronik sejak tahun 2016? Yang berarti ada rentang waktu 7 tahun. Kenapa para saksi baru melihat setelah rentang waktu 7 tahun? Apakah tidak ada faktor lain yang menyebabkan karena baru melihatnya? Dan berbagai bentuk pertanyaan-pertanyaan lainnya. Setelah kami cermati, ternyata penuntut umum tidak mengemukakan fakta secara utuh. Ada fakta-fakta yang seolah disembunyikan karena tidak muncul dalam surat dakwaan, padahal hal itu sudah menjadi konsumsi publik secara nasional. Fakta-fakta itu ialah video yang dipotong, diberi narasi negatif dan provokatif, serta disebarkan lagi secara masif ke masyarakat dengan tujuan membunuh karakter klien kami. Mengenai siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab dan sebagaimana potongan video serta narasinya sudah kami uraikan pada pembahasan terdahulu. Hal itulah sebenarnya yang memicu keonaran, namun penegak hukum seolah menutup mata dan sengaja mengorbankan klien kami. Penegak hukum yang seperti itu tentu tidak sesuai dengan prinsip hukum acara pidana atau KUHP.
yang menghendaki terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya tidak sesuai dengan prinsip jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Dalam dakwaannya penuntut umum juga mengemukakan bahwa perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan direspon Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan fatwa nomor 47 tahun 2023 tentang ajaran keagamaan Panji Gumilang. Fatwa aku pada intinya menyatakan haram ajaran keagamaan klien kami. Pertanyaannya, kalau itu direspon atas keresahan masyarakat, kenapa fatwa itu tidak disampaikan ke publik? Penuntut umum tidak lengkap menyampaikan fakta bahwa fatwa itu dibuat MUI atas permintaan dari penyidik. Di sisi lain, penuntut umum juga tidak menyampaikan fakta bahwa terkait apa yang dikemukakan oleh klien kami, LBM PWNU DKI Jakarta juga telah membuat rumusan yang pada intinya ada yang dikemukakan oleh klien kami bukan kesesatan dan penodaan agama, karena merupakan khilafiyah yang sudah dibahas dalam berbagai literatur terdahulu. Hasil Fatsul Masail tersebut bisa diketahui publik karena juga diberitakan dalam channel terlampir. Namun anehnya, fakta tersebut tidak dikemukakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Padahal kami sudah mengajukan salah satu tim perumusnya yang untuk menjadi saksi atau saksi ahli, akan tetapi sampai saat ini belum dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Dan kami juga sudah pernah menyampaikan informasi tersebut kepada penuntut umum. Kedua, kurang dalam menyebutkan unsur tindak pidana. Dalam dakwaan alternatif ketiga, penuntut umum mendakwa klien kami menggunakan pasal 45A ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Namun dalam uraian unsur-unsurnya tidak ada satupun uraian terkait informasi elektronik maupun transaksi elektronik. Adapun unsur tindak pidana yang diuraikan penuntut umum dalam dakwaannya ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara. Sementara dalam uraian fakta membahas penyebaran informasi elektronik yang dilakukan oleh orang lain, namun klien kami dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan penyebaran informasi elektronik tersebut, yang sekali lagi itu hanya didasarkan pada kesimpulan sepihak. Hal ini menimbulkan kebingungan apakah klien kami dituduh melakukan perbuatan membiarkan penyebaran informasi elektronik atau informasi biasa. Adanya ketidaklengkapan ini menjadikan ketidakjelasan perbuatan apa yang didakwakan karena klien kami dakwaan yang demikian itu merupakan dakwaan yang kabur atau absurd libel yang harus dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, kesimpulan dan permohonan Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, serta persidangan yang kami muliakan. Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan: 1. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena perkataan terdakwa bukan kebohongan, melainkan pendapat pendidik yang dilindungi undang-undang dan dijamin konstitusi. 2. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana karena ketentuan penodaan agama secara material telah dicabut dan perbuatan membiarkan penyebaran informasi transaksi elektronik tidak diatur dalam undang-undang pidana. 3. Dakwaan salah orang atau error in persona karena seharusnya dakwaan itu ditujukan kepada mereka yang memotong-motong ceramah terdakwa dan mengupload ke media sosial dengan menambahkan narasi negatif dan provokatif. 4. Penyidikan terhadap terdakwa cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana. Dan yang kelima, surat dakwaan yang disusun penuntut umum kabur atau absurd libel karena tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan nomor reg perkara PDM 138/M.2.21
garing EKU titik 2 garing 10 garing 2023 tanggal 8 November 2023 batal demi hukum. 4. Memerintahkan penuntut umum menghentikan penuntutan perkara 365 Pitsus PN Indramayu. 5. Memerintahkan penuntut umum membebaskan dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 6. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 7. Memerintahkan penuntut umum berkoordinasi dengan penyidik melakukan penyidikan terhadap pihak-pihak yang memotong dan memberi narasi negatif ceramah terdakwa. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, nota keberatan ini kami bacakan dan serahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu 15 November tahun 2023. Atas perhatian dan bijaksananya majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hadallahu riya'ana wa yahbaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Dan memberi narasi negatif ceramah terdakwa. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, nota keberatan ini kami bacakan dan serahkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Rabu 15 November tahun 2023. Atas perhatian dan bijaksananya majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hadallahu riya'ana wa yahbaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami kuasa hukum terdakwa. Ya, sudah dibacakan nota keberatan tim penasihat hukum atas nama terdakwa. Dari terdakwa sendiri, saudara terdakwa ada yang mau disampaikan? Sudah cukup dengan tim penasihat hukum. Tim penasihat hukum ada soft copy yang bisa diserahkan. Ada nanti selesai. Nanti diserahkan ke PTSP ya, depannya. Silakan ada petugas kami di depannya. Lewat depan saja, Pak ya. Baik. Terus mengenai ini dari tim penasihat, tim kejaksaan ada yang baru ya Pak ya, yang hadir hari ini. Pak siapa Pak? Agak Prianto, Pak siapa? Agung Santosa. Ada dua-duanya. Dari tim penasihat hukum ya, ada beberapa yang belum menyerahkan berita acara sumpah dan ini boleh diserahkan Pak untuk kelengkapan berkas. Mengenai ini dari tim penasihat tim kejaksaan ada yang baru ya Pak ya. Pak Yudianto sudah ya. Pak kedua siapa Pak? Pak Hendra Effendi. Yang berikutnya siapa? Dodi Rusmana. Berikutnya Panardan Hamdani. Ini siapa? Pak Ali. Oh kemarin ada ya. Fotokopinya ada. Sudah di sini. Hamdani. Iya, ya sekarang Panardan. Yang sekarang enggak, kita tolong fotokopi. Yang kemarin ya, yang kemarin hadir kan? Sudah. Yang sekarang hadir, yang baru sekarang hadir. Ada yang sekarang. Semuanya sudah masuk dalam surat kuasa, tapi kan membutuhkan Pak siapa nih? Pak Muhammad Ali. Yang lain fotokopiin. Yang kemarin ya, yang kemarin hadir kan? Masuk ya. Yang sekarang hadir yang baru hadir. Pak Dodi Rusmana ada Pak ya?
Pak Nafdan. Oh iya, tinggal tukeran ini kan? Sudah. Ini sudah. Ini Dodi Rusmana. Pak Nafdan. Ini. Rusmana sudah. Ya. Ini cepat. Pak Nafdan sudah. Mana Pak Nafdan kopinya? Itu. Siapa? Udah tadi siapa? Oh iya aja. Kayak pas. Pak mana? Fotokopinya. Aslinya sudah ada di sini. Silakan Pak, dari ini penutup. Surat kuasanya sudah masuk semua. Ini buat kelengkapan berkas. Pak Hendra, fotokopi. Ya, diambil. Mana? Penuntut umum? Tidak ada yang keberatan? Ya, untuk Pak Hendra ya, Pak Hendra fotokopinya ya, berita acara sumpah dan kartunya langsung diserahkan di depan aja PTSP ya Pak ya. Sekaligus dengan soft copy dari eksepsi. Gitu ya, setelah persidangan ini. Gitu. Berikutnya, sidang berikutnya berarti tanggapan dari penuntut umum. Perlu disampaikan, seperti persidangan yang lalu, kita sudah menyusun code kalender dan disampaikan juga oleh kami bahwa code kalender ini hanya pedoman saja, tidak pasti ke depan itu akan sesuai jadwal itu. Termasuk adakan kami sebagai ketua majelis ada pelatihan selama seminggu minggu depan. Jadi tidak bisa minggu depan kita bersidang. Itu langsung dipanggil pusat dari sana, jadi harus saya sebagai ketua majelis tidak sidang, berarti kalau tidak sidang tidak bisa dilanjutkan. Kalau hakim anggota tidak hadir bisa digantikan. Begitu. Jadi untuk tanggapan dari eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa akan dilaksanakan di hari Jadi untuk tanggapan hari Senin tanggal 27 November 2023 bisa hari Senin ya, penutup hari Senin ya, kan kemarin Rabu Kamis karena memang kita loncat 2 minggu jadi ke hari Senin. Nanti apakah putusan atas eksepsi ini akan di minggu ini atau minggu depan tergantung kita bermusyawarah di persidangan berikutnya ya, begitu. Ada yang mau disampaikan lagi dari penuntut umum? Cukup dari tim penasihat hukum terdakwa? Ada yang kami mau sampaikan yaitu Ya. permohonan berobat pelayanan kami. Permohonan berobat. Bisa hari Senin. Ya, betul hari Senin ya. Kan kemarin kami kan kita loncat jadi ya, apakah putusan atau seperti ini akan atau ya. Ada yang disampaikan lagi dari penuntut umum?
dari tim penasihat hukum terdakwa Ada yang kami ya, permohonan berobat. Permohonan berobat ini sudah berkoordinasi dengan kedokteran dari lapas ya? belum. Kalau ini kan kaitannya klien kami pengaruh dari Tangan. artinya bukan penyakit biasa gitu. Iya, iya. Dari dokter lapasnya boleh ada surat bahwa dari dokter lapas tidak bisa menangani gitu. Oke. Nah, Nanti coba ya. kita Walaupun kami juga tidak tahu apa medis dari lapas itu bisa sampai menangani apa saja ya, begitu ya. Nah, permohonan berobat ini sudah berkoordinasi dengan dokter dari lapas. Iya. Dari dokter lapasnya boleh menjelaskan bahwa dari dokter lapasnya ya ini juga setuju walaupun aku tidak tahu apa ini itu. kopiannya belum kita izin yang mulia belum kita copy. Ya. Belum kita copy. Penuntut umum karena kalau ini kan mengenai boleh sampaikan sudah dibaca kan ya silakan sampaikan tanggapannya atas permohonan dari terdakwa pakai mic. Ini kan mengenai ya, nggak ada kopiannya. Terus ini dalam permohonan ini ada lagi cukup Pak ya. Nah, ada permohonan ini tidak menentukan kapan mau dilakukan pemeriksaan ya. Ya, kalau di dalam keterangan sebelumnya itu kan bahwa minimal klien kami itu 1 pekan itu 2 kali ya. Nah ini semenjak beliau di dalam, ini belum pernah dilakukan pemeriksaan yang secara intensif itu. Di dalam di mana maksudnya Pak? Ya maksudnya semenjak perkara ini berlangsung ini belum pernah. Nah, makanya berarti semenjak di penyidikan sana. Ya semenjak di penyidikan. Maka ini kami mohon, kami buat surat permohonan ini. Permohonan memang sudah mulai ada. Tapi tanggalnya tidak ditentukan Pak. Oke. Tidak ditentukan dalam suratnya tidak ditentukan kapannya. Iya, oh baik. Koreksi. Rumah sakitnya rumah sakit Boromius ya. Iya. Rumah sakit Boromius untuk dilengkapi berarti Pak ya. Baik. Nah, karena kami majelis tidak bisa menentukan kapannya kan. Oh, baik. Ya kan misalnya kami menentukan tanggal 14 ya, misalnya minggu depan. Nah, yang mau diperiksakan bukan majelis ya. Bisa dipahami ya? Ya. Yang mau diperiksakan terdakwa. Jadi mungkin kondisi di rumah sakitnya bagaimana, sudah ada janjinya dengan dokter yang saya tidak tahu kondisi secara parah atau tidak ya, dengan dokter di sana yang memang biasa menangani terdakwa. Jadi dijanjikan dulu misalnya jam berapa, tanggal berapa, jam berapa sampai jam berapa, dan ada surat keterangan dari lapas bahwa memang kedokteran di lapas itu tidak bisa menangani apa yang dialami oleh saudara terdakwa. Mau diperiksakan? Ya. Siapa? Mengapa begitu? Kalau mengenai berobat itu kan kemanusiaan, ya saudara terdakwa ya. Silakan saja, ya kan.
silakan saja kalau berobat. Kalau memang tidak bisa ditangani oleh kedokteran lapas. Ya kan, apalagi dengan umur saudara terdakwa yang 78 tahun di sini ya, begitu. Tapi ada waktunya nanti. Kami kalau memang kami berusaha mengabulkan untuk dicek ya, diperiksa kesehatannya, kami akan melakukan penetapan dan yang melaksanakan penetapan kami adalah penuntut umum. Penuntut umum akan berkoordinasi kepolisian tentunya kan harus ada pengamanan juga sampai di sana. Ya, begitu ya. Jadi memang sudah intinya begini, saudara terdakwa ya, ini sudah diterima sama kami ya, ada juga rekam medisnya, tapi kami belum ada di sini kapan mau dilakukan pemeriksaan. Ya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ya, apakah membutuhkan waktu seharian, begitu kan? Gitu. Barulah kami berkoordinasi dengan penuntut umum dan penuntut umum berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk kalau misalnya di sini mintanya di rumah sakit Boromius, berarti kan gitu ya, melewati kota sini. Jadi memang karena memang dokternya ada di sana ya Pak, gitu ya, tidak di sini. Ya, bisa dipahami tim penasihat hukum. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin silakan. Ya, baik Yang Mulia. Berkait dengan koordinasi waktu, kami akan sinkronisasi antara pihak rumah sakit, karena kalau dari pihak rumah sakit sudah, tinggal dari pihak lapas. Ya. Mungkin nanti waktunya, tanggalnya akan kami pastikan, selanjutnya akan kami sampaikan ke Kalau misalnya Yang Mulia. kita sidang lagi tanggal 27 Baik. Karena memang dokternya ada di sana ya. Tidak. Ya, berarti penasihat hukum permohonannya minta tolong diperbaiki. Ya, Permohonannya diperbaiki. Ya, begitu dari penuntut umum ada yang menyampaikan? Proses seandainya mengabulkan dan yang proses keamanan dan pada terdakwa itu dan sekiranya itu harus dibawa ke luar wilayah daerah hukum pengadilan negeri Indramayu agar dipertimbangkan. Ya, untuk terkait itu makanya perlu dikoordinasikan apakah perlu sesuai permohonan atau memang bisa gitu. Kalau misalnya apakah memang dokter yang memang menangani di sana harus ke sana ya, waktu pengalihan tahap 2 pun ke sini juga dari mana, Jakarta ya, dari Jakarta gitu. Secara yuridis terdakwa ini penahanan di kami ya, tapi secara fisik kan di sana ya, di lapas ya, dan penuntut umum punya kewajiban untuk menghadirkan terdakwa di persidangan, begitu ya, begitu. Nah, jadi kalau misalnya diperiksa, apakah diperiksa di sini harus dari, saya tidak medis, tapi tentunya kalau sudah ada kombinasi ini sudah diperiksa terdakwa sudah diperiksa di rumah sakit Boromius ya selama ini, begitu. Gimana? Iya, selama ini di Boromius kan, jadi mungkin rekam medisnya di sana Pak ya, rekam medisnya di Boromius. Ya, Boromius. Kalau ditangani di sini berarti dari awal lagi begitu. Ya. Nah itu loh, itu kan hak masing-masing ya. Nah ini kan untuk kemanusiaan ya, begitulah. Kalau perkara-perkara ini kan begini ya Pak ya, untuk konsekuensi kita. Ya, gitu ya. Selama terdakwa kooperatif, penasihat hukum kooperatif, penuntut umum kooperatif, kita jalankan sesuai dengan hukum acara ya, supaya kita berharap juga ini kan persidangan bisa cepat selesai tentunya kan. Ini salah satunya faktor kesehatan itu menjadi faktor utama dalam persidangan. Awal terdakwa masuk, apa yang ditanyakan? Apakah saudara dalam keadaan sehat? Itu faktor utama. Gitu ya. Nah, kita tolong dipahami semuanya ya. Belum ada disampaikan lagi? Cukup? Penasihat hukum cukup sudah dipahami ya, maksudnya ini mau diambil lagi atau bagaimana? Tapi mohon
itu diperbaiki, tolong diperbaiki permintaan dari penuntut umum supaya dikasih juga. Jadi ada dua ya, karena penuntut umum pun harus mengambil sikap ya, atau istilah mengambil apabila misalnya permohonan itu atas dasar kemanusiaan gitu. Berarti kan harus dilaksanakan penetapan gitu ya. Dan gitu ya. Ya, cukup. Ada yang mau disampaikan lagi terdakwa? Cukup. Masih dalam keadaan seperti Pak ya. Ya, oke. Jadi gimana? Kecuali tangan dia. Ya. Dipegang terus dari tadi ya. Oke. Yang penting sehat. Ya. Gitu. Jadi sidang akan dilanjutkan lagi hari Senin tanggal 27 November 2023 jam 9 waktu Indonesia Barat dengan acara tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Dengan ini sidang selesai dan ditutup. Dalam keadaan jadi gimana?